Jadi begitu. Kita kalau sama Allah tuh ngaku aja. Kalau kita emang pendosa, kita emang salah, udahlah tutup telinga dari omongan orang. Omongan orang yang selalu mengatakan antum nggak mungkin jadi orang yang diterima Allah. Omongan orang yang menutup antum dari rahmat Allah tuh omongan-omongan sumbang itu nggak berasal kecuali dari hati yang hasud, dan hati yang hasud nggak akan diampuni di Ramadan. Makanya yuk mulai kita buka hati kita sama orang yang jahatin kita, sama orang yang ngedolimin kita. Kita buka hati kita seluas-luas. Udah cukup. Kalau misalkan dia mau benci sama kita, biarin. Dia pengen kesel sama kita, biarin. Kita jangan ngikutin jalan dia. Ini mau Ramadan masalahnya. Yang jadi pertaruhan apa? Hidup kita, falah kita, kemenangan kita ketika kita melangkah masuk ke dalam surga. Wa kunna minal faizin. Kita termasuk orang-orang yang merdeka, termasuk orang-orang yang menang. Siapa orang yang menang? Orang yang di dalam bulan Ramadan ini dia nggak ngopenin orang, dia nggak punya hasad. Ya, dia nasehatin orang yang nggak puasa. Betul, dia ngasih tahu orang yang nggak mau sedekah. Betul, dia nasehatin orang yang melalaikan sholat. Tapi dalam hatinya nggak punya kebencian, nggak punya bugut. Dia nggak tutup pintu rahmat Allah dari orang lain. Tapi kalau misalkan udah nutup pintu rahmat Allah dari orang lain tuh, itu berat ya. Biar kata 500 tahun sholat nggak dihitung sama Allah SWT. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian itu kan 5. Formasi selanjutnya, keutamaan puasa. Kita membicarakan keutamaan puasa, bukan Ramadannya nih. 5-5-nya hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, "Lis-shaim farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Sesungguhnya orang puasa punya 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pada saat berbuka. Tapi bukanya jangan semua diembat. Mantep nasi goreng nih. Apa Padang ya? Padang nih kayak pakai tunjang, enak nih kayaknya. Udah gitu jus alpukat, ya Allah. Habis itu makan kolang-kaling, ya Allah, mantep banget dah. Udah fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratahu wa rahmah ya tawwabu ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Salu sunata tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Ngorok dia. Ya Allah, ntar dulu ya, nunggu turun dulu. Udah rokaat 12 nunggu turun dia. Enggak turun-turun juga, buncit dia perutnya. Hati-hati, jangan nafsu banget, ngembat semua diembat. Hati-hati dah nih. Pasti bingung kan, udah jam 5 kan? Buka apa? Ini ini puasanya puasa bocah. Kita masih puasa anak TK. Puasa anak TK mah bukannya apa nih? Kalau urusan bukanya apa, biarin emak-emak aja dah. Ya kan? Biar emak-emak aja tuh, urusan emak-emak dah. Bukannya apa nih, biarin aja dia yang ngurusin. Ya kan? Kita mah udah istighfar, habisin waktu tuh. Apalagi deket-deket waktu maghrib, mustajab banget tuh. Orang puasa doanya gak bakal ditolak tuh. Orang puasa di jalanan dizolimin orang, kan sering tuh disalib. Orang nyalip mah zolim, apalagi emak-emak dari pasar. Kejoliman, bukan pakai zoliman, joliman ya Ustaz ya. Kejoliman yang luar biasa itu emak-emak. Nah, pada saat itu kita lagi puasa dijolimin. Waduh, itu doanya luar biasa tuh. Pada saat itu kita doain dia. Ya Allah, moga-moga dia diganti mobilnya Mercedes-Benz. Biar dia nih, emak-emak nih pakai motornya nggak sembarangan. Ya kan, kalau pakai Mercy dia sembarangan nggak berani dia. Ya kan, kita doain. Karena kenapa? Nanti malaikat Allah utus malaikat untuk mendoakan kamu dapat yang sama. Jadi kalau misalkan kita dibikin kesel sama orang, kita bilang, gue sumpahin lu jadi orang kaya. Gitu. Ente ana doain pokoknya, masya Allah, ente sukses dunia akhirat. Bingung kan dia kan? Dia udah ngejek, ente orang nggak bener. Ya Allah, ente akan dimuliakan sama Allah. 7 lapis langit nanti ente meninggal, ngedoain ente semua, masya Allah. Terus ente meninggalnya besok. Jangan, itu jangan didoain begitu ya. 2. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Ini yang paling ajib. 1 hari orang puasa. Bu, bukan puasa Ramadan, Bu. Mau puasa Senin Kamis, mau puasa Daud,
mau puasa untuk ngejaga diri, apapun itu puasanya karena Allah, dijauhkan kita dari neraka 70 tahun. Dalam hadis yang lain dikatakan surga itu bisa kecium baunya dari jarak 40 tahun. Berarti kalau kita pengen berandai-andai neraka itu kecium baunya dari jarak 40 tahun, kita 1 hari puasa aja udah gak cium bau neraka 1 hari itu. Gimana kalau ada orang puasa selama 50 tahun, Bu? Aduh, ya Allah. Kita ini gak bisa membayangkan pahala yang mau Allah kasih kepada kita. Kenapa pahala kita dibalasnya di akhirat? Karena bumi ini gak sanggup untuk menampung balasan yang mau Allah kasih. Bumi ini gak sanggup. Gimana sanggup coba? Orang yang paling hancur aja, yang paling terakhir keluar dari neraka, masuk surganya paling belakangan, itu pahalanya, ganjarannya ngelihat ke atas 2000 tahun, ngelihat ke bawah 2000 tahun punya dia. Kira-kira kalau dikaplingin berapa itu? Kelar nggak? Nggak kelar-kelar tuh ngaplingin tanah. 2000 tahun ke atas, 2000 tahun ke bawah. Itu orang yang paling terakhir, yang dicucinya paling belakangan kelarnya. Lah gimana kalau misalkan orang seumur hidupnya beriman, bertauhid, kemudian dia tidak pernah menyekutukan Allah dengan apapun, dia puasa sepanjang masanya, mau dikasih apa sama Allah? Kalau udah ngebayangin pahala yang mau Allah kasih tuh, kita udah gak bisa naker lagi, udah gak bisa mikir. Itulah maksudnya apa? Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, pikiran tidak pernah menjangkau. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Panas nggak? Semangat nggak Ramadan? Inilah anak panas-panasin sekarang nih. Mantap Ramadan ini. Nabung Pak dari sekarang Pak, duit Pak. Ramadan nih, habis-habisan Pak. Iya, malam-malam Ramadan tuh. Tuh cara narik ATM dari langit begitu. Ya, dari sekarang nih punya duit misalkan 3 juta, tukerin dah 5 ribuan. Nanti kalau Ramadan rebutan sama orang tuh, tuker-tukerannya tuh. Tuh biasanya banyak di Bintaro sektor 1. Nah, itu tuh anak kasih tahu ya. Di Bintaro sektor 1 tuh yang 2000-an tuh banyak ya. Kadang-kadang non muslimnya juga jual tuh di situ tuh. Ya kan? Dari sekarang Pak siapin, tiap malam ketemu sama orang, zetak. Sambil ngasih sambil kita doain nih. Ente ana doain kaya, ana doain ente semua amal diterima. Dikasih duit didoain. Malaikat sampai geleng-geleng. Nih orang maunya apa sih? Nyari pahala semangat amat. Bingung malaikat sama ente. Ya kan, ini orang ngapain ya nyari pahala semangat amat? Tadi anak udah capek nyatetnya nih, dia udah puasa, nyatetnya tangan anak udah capek. Ini malam dia masih usil aja nih bikin kerjaan. Seolah-olah malaikat pengen bilang, lu tidur aja dah biar gua nganggur kan gitu kan. Tapi tidurnya juga pahala. Bagaimana dong? Meskipun tuh hadisnya bukan hadis yang sah dinisbatkan ke Rasul, tapi maknanya benar. Orang yang puasa sambil tidur tuh, karena dia tidur dalam keadaan berpuasa, daripada dia maksiat dapat pahala. Tarkul ma'asi afdol min fi'li ta'ah. Kaidah agama, ninggalin maksiat itu lebih utama daripada bikin pahala. Lah, orang puasa tidur, itu ninggalin jangan tidur mulu. Dosa ente. Ya kan? Tidur dosa kalau niat dia meninggalkan sholat. Ini kan ada aliran suka ngejamak-jamak sholat, entah aliran dari mana nih. Ya kan, udahlah niat tidur supaya dapat pahala subuh, duhur, asar, maghrib, nanti bangunnya maghrib, nanti dijamak. Ini aliran dari mana ini orang? Ya siapa yang ngajarin gitu? Itu pahala orang 1 kali puasa. Yang ketiga, dikasih pintu khusus namanya Ar-Royan. Makanya kadang-kadang orang namain anaknya Ar-Royan. Tapi Bib, teman anak Royan kagak mau puasa. Ya itu mah dia mah pintunya doang, kagak jadi yang masuk. Lu namanya Royan kagak puasa, berarti lu cuma jadi pintunya doang, ntar kagak masuk. Iya, jadi pintunya doang. Iya, jadi pintunya doang, nggak masuk surga. Innalillahi, ya kan? Makanya haram kata para ulama jual makanan siang hari di bulan Ramadan. Haram, kecuali dikasih peraturan yang beli orang haid, 2 orang gila. Lah orang gila nggak wajib puasa Bu. Jadi kalau ada orang-orang udah gede-gede gitu pada beli, lu gila ya? Nah, kan begitu kan? Ya kan begitu. Terus apa? Bocah kecil umur 18 tahun.
Belum balik tuh udah balik, ya kan? Orang haid, orang kafir, tulis boleh makan di sini, syarat 1 haid. Nah, yang masuk laki, haid dari mana? 1 haid, 2 bocah kecil belum balik, ya kan? Kemudian 3 orang non muslim yang belum masuk ke dalam agama Islam, orang kafir, ya. Kemudian siapa lagi? Orang yang hilang akal. Ya, musafir. Kalau musafir ngaku juga orang ntar, anak musafir. Musafir dari dunia ke akhirat. Iya. Safar bisa tuh dimasukin syaratnya, musafir gitu. Tapi tetap kata mayoritas ulama Syafi'iyah haram.